Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Malam hari ini saya mau kuliah PPG dalam jabatan tahun 2023, tapi ini bukan tentang konten itu ya. Eh, saya lagi mau kuliah karena kuliahnya malam, dosennya minta malam dan ini masih nunggu link. Jadi saya mau buat konten ini terkhusus untuk teman-teman yang sama dengan saya yang menderita diabetes. Bukan menderita diabetes, pakai kata-kata lain ya, yang sedang mendapatkan ujian diabetes dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, temanya adalah tentang diet diabetes. Jadi beberapa hari ini dan mungkin beberapa bulan yang lalu juga saya pernah upload beberapa konten di channel ini tentang diet tanpa nasi, tentang menu diet diabetes, tentang menu diet pilihan-pilihan makanan untuk diabetes dan sebagainya. Saya hari ini mau menyampaikan 3 hal penting yang membuat kita sukses dalam menjalani diet diabetes. Ini adalah pengalaman saya, jadi bisa benar bisa salah, teman-teman silahkan direnung-renungkan, nanti kalau ada masukan bisa tulis di kolom komentar. Yang pasti ini hanya pengalaman bagaimana saya berusaha untuk sukses diet diabetes. Jadi ada 3 hal yang penting kalau kita mau diet ya. Yang pasti sebagai orang yang diuji oleh Allah mendapatkan diabetes itu, salah satu yang penting selain minum obat adalah menjaga makanan. Karena walaupun kita minum obat, kita rutin olahraga, tapi kalau kita tidak menjaga makanan, maka akan ada banyak hal yang tidak tercapai. Tujuan penyembuhan tidak tercapai, sehingga gula darah sering naik turun dengan tidak terkontrol. Jadi menjaga makanan ini sangat penting, dan ini tentu menjadi kita pahami kalau kita sadar semua sakit modern zaman sekarang ini rata-rata karena kebanyakan makan, kebanyakan gula, kebanyakan karbo, kebanyakan lemak, kebanyakan kacang-kacangan, jadi kebanyakan ya. Jadi dikurangi, diet, menjaga. Intinya harus diet ya. Nah, saya dalam mempraktekkan diet tentu ada panduan ya. Nanti teman-teman bisa tanya ke dokter atau di website yang terpercaya. Seperti saya sering baca di klikdokter.com. Nah, diet saya itu satu, tidak makan nasi. Kemudian yang kedua, perbanyak sayuran dan makanan-makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Jadi itu tips itu diet yang saya jalani. Nah, tipsnya supaya kita bisa lancar menjalani diet ada 3 hal. Pertama, niat dari diri sendiri. Jadi kalau kita mau sukses diet itu yang paling penting adalah niat dari dalam diri sendiri. Sebagai seorang yang mempunyai gula darah yang tinggi, diabetes, kita harus punya niat tuh untuk menjaga makanan. Kalau diri kita sendiri tidak punya niat menjaga makanan, maka bisa jadi kita nakal. Ini bukan diet orang mau menurunkan berat badan ya, yang ada mode cheat dan lain sebagainya. Orang kalau diet jaga badan itu kan ada cheat ya, seminggu sekali boleh makan bebas dan sebagainya. Sebenarnya kalau diabetes ya nggak boleh nge-cheat ya, ya terus begitu ya, setiap hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Karena itu butuh niat betul-betul dari orangnya. Karena kalau yang niat orang lain, misalnya yang niat keluarganya, nanti kalau di rumah kita diet, keluar rumah kita bebas, ucul-uculan, dan itu tidak membantu sama sekali. Bahkan bisa jadi memperburuk. Di rumah kita tahan-tahan, di luar kita ngelos begitu ya. Itu berbahaya sekali. Jadi niat ya. Sampean sebagai orang yang diuji dengan diabetes, itu niat apa enggak untuk diet. Kalau enggak ya terus dijaga hatinya. Saya ini harus diet, saya ini sudah diingatkan sama Allah punya gula darah tinggi, saya sudah diingatkan sama Allah badannya sudah enggak sehat lagi, saya sudah diingatkan sama Allah makannya sudah kebanyakan, saya sudah diingatkan sama Allah beberapa bagian tubuh sudah berlendir, mungkin ada yang membusuk, mungkin ada yang bisul. Insya Allah
Jadi ingat ya, harus ingat bahwa kita ini diingatkan sama Allah, dikasih tanda-tanda kita ini sudah harus mengurangi makanan ya, benar-benar harus niat. Jadi niat itu penting. Insya Allah kita sudah sering diingatkan lah ya, niat itu penting. Yang kedua adalah dukungan keluarga. Di sini kalau laki-laki ya istri atau suami begitu ya. Karena dukungan keluarga itu sangat penting. Kitanya mau diet ternyata di rumah masaknya ya masih menu-menu yang umum ya sulit. Kita pinginnya nggak minum es teh tapi di kulkas ada es teh. Kita nggak mau minum minuman berkarbonasi tapi di rumah masih ada. Kita masih disuguhi ya habis. Kadang-kadang orang diabetes seperti saya ini kalau disuguhi ya nggak bisa nolak. Loh, kok tadi minum es teh? Loh, disuguhi loh. Jadi yang nyuguhi salah, yang minum juga salah. Ini podo. Makanya dukungan keluarga sangat penting. Siapa yang tinggal bersama kita itu sangat mendukung kita. Istri, mungkin yang tinggal sama orang tua ya orang tua. Kita bilang sama mereka, tolong saya jangan disuguhi. Jangan disuguhi es teh, jangan disuguhi nasi, jangan disuguhi makanan-makanan kadar gula tinggi. Kalau disuguhi sulit nolak gitu ya. Betul nggak? Jadi dukungan. Kalau kita di rumah ya yang masak itu kan biasanya istri atau ada rewang, ada pembantu begitu. Tapi kan yang menentukan menunya istri. Jadi ya kita harus koordinasi betul dukungan dengan istri itu sangat penting. Jadi kita disediakan, disuguhi, disiapkan di kulkas dan sebagainya makanan-makanan sehat. Sering-sering aja para istri atau para suami dari orang yang menderita diabetes yang nyuguhi yang sehat. Suguhi buah, suguhi sayur, suguhi air putih. Suguhi yang sehat-sehat. Kalau minum kopi ya tanpa gula, teh ya tanpa gula, tapi ya kalau bisa ya air putih aja. Jadi itu yang kedua, dukungan dari istri. Kemudian yang ketiga, terus terang saya lupa ini yang ketiga. Yang ketiga dukungan budget. Ini penting ya. Alhamdulillah saya ingat. Dukungan budget karena kadang-kadang diet itu budgetnya malah membengkak. Saya tuh sempat nanya ya ke istri. Mi, untuk nyiapkan makan yang diet itu lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Karena mungkin kita tidak terbiasa. Misalnya pengganti nasi kita sayurnya nambah. Saya pengganti nasi itu kan biasanya sayuran yang agak banyak begitu ya. Kemudian tambah buah. Buah itu kan juga termasuk mahal di kita. Sehingga banyak keluarga nggak beli buah karena mahal. Tapi sebenarnya kalau kita mau ya ada banyak pilihan buah-buah yang murah. Misalnya kates, jambu di depan rumah. Kates itu pepaya ya. Pisang, jadi buah-buah lokal. Atau kata Upin Ipin itu buah tempatan. Itu menurut saya sangat bagus. Jadi buah yang ada di rumah kita, yang ada di sekitar kita itu yang paling murah. Kalau misalnya kalian yang nggak ada buah naga, misalnya kalau di Banyuwangi buah naga banyak, itu kan mahal ya. Kalau nggak ada buah naga, yang mau makan buah naga ya mahal. Jadi adakan buah-buah yang lokal saja, yang ada di rumahmu itu terbaik, gratis. Yang ada di kampungmu itu murah biasanya, atau di daerahmu, jadi murah. Makanan-makanan yang ada di daerahmu. Nah, kalau daerahmu kaya ikan ya ikan. Kalau daerahmu kaya dengan sayuran misalnya ya sayuran, makanan-makanan sehat saya pikir banyak di sekitar kita. Dan budgetnya memang nambah, bisa double bahkan. Jadi salah satu yang membuat budget tambah mahal karena di rumah menunya dua, menu diet dan menu umum. Misalnya penderita diabetesnya bapaknya, yang lain normal, ya akhirnya kayaknya si ibu atau yang masak di rumah itu kan nyiapkan menu double. Menu untuk bapak yang menderita diabetes, menu diet, dan menu umum untuk yang lainnya. Ini kan jadi kayak dua dapur gitu. Sebenarnya saya berpikir kayaknya kalau bisa sekeluarga menu diet semua kan bagus ya. Jadi kalau makan tanpa nasi, sekeluarga tanpa nasi. Tentu ini sebuah revolusi, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa banter-banter pelan-pelan. Tapi kalau bisa kan ya bagus ya. Jadi
satu keluarga jadinya diet sehat sejak awal. Nggak makan nasi, nggak makan karbo, nggak makan gorengan, nggak minyak-minyak. Jadi semuanya dikukus atau setengah matang atau bahkan mentah. Saya senang sebenarnya lihat orang Sunda ya yang senang makan sayur-sayur mentah, itu sangat layak untuk dicontoh. Teman-teman, mungkin video-video seperti ini tidak populis, tidak viral, tidak banyak penontonnya, tapi tidak apa-apa. Saya berniat bikin konten ini sebagai dokumentasi kegiatan saya ketika saya punya ujian dari Allah, sekaligus ini hadiah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan seberapa banyak pun atau seberapa sedikit pun yang merasakan manfaat dari video ini, ya alhamdulillah, saya akan terus tetap membuat dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan manfaat. Coba lihat teman-teman video saya yang obat ampuh diabetes, itu komennya Masya Allah, ada begitu banyak komen yang menurut saya respon bagus. Mereka respect sekali, saya juga minum, saya juga akhirnya jadi semangat Pak Soedi, sama mbah saya juga minum, ibu saya juga minum seperti Pak Soedi, sama-sama mendoakan Pak, dan sebagainya. Baca itu komen-komentarnya, saya merasa komentar-komentar itu menguatkan saya, dan mudah-mudahan juga kita saling menguatkan. Semua penyakit ada obatnya, insya Allah ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, terus berdoa, terus bersabar, ikuti saran dokter, obat jangan sampai lupa, diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.